Shalom, selamat jumpa kembali saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk kembali bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan, pertolongan Roh Kudus supaya firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini kami boleh kembali ada di dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu sungguh-sungguh menjadi kebenaran yang kami siapkan hati kami, memberkati hidup kami. Firman-Mu mengubahkan, firman-Mu menguatkan, dan kami boleh hidup di dalam kemenangan karena firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu dengan benar supaya hidup kami diubahkan dan diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini, melanjutkan firman Tuhan hari Kamis yang lalu dalam kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, di mana kita sudah membaca di dalam Yohanes pasal 14, kemarin ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita belajar bagaimana Yesus naik ke surga memberikan jaminan yang pasti kepada kita. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut dari Yohanes pasal 14. Kita akan perhatikan secara khusus ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai 21 dengan judul Yesus menjadikan penghibur. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita renungkan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Masih berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya memberi judul Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Sekali lagi, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Saudara yang dikasih Tuhan, 3 hari yang lalu tanggal 21 Mei kita baru saja memperingati Yesus terangkat naik ke surga. Ia kembali ke surga. Kenapa ia ke surga? Karena memang surga adalah tempatnya. Ia kembali ke surga karena ia datang dari surga, dan saatnya untuk dia kembali ke surga. Karena rumahnya, tempat tinggalnya adalah surga. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ia ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia memberikan jaminan bahwa dia menyediakan tempat di mana dia berada, kita berada. Dalam ayat 1 sampai 3 yang hari Minggu, hari Kamis kemarin sudah kita belajar bersama-sama. Tapi juga dia menjanjikan kepada kita mengirim penolong, penghibur, atau parakletos bagi kita, yaitu Roh Kudus. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita akan belajar tentang poin yang ketiga, bahwa Yesus naik ke surga, tapi Ia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi Ia mengirim penolong, parakletos bagi kita. Untuk itu kita percaya bahwa kenaikan Yesus ke surga, Ia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Ia memberikan kepada kita para
parakletos atau penolong. Mari kita belajar secara cepat pagi hari ini. Yesus berangkat ke surga, naik ke surga, tapi tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tidak meninggalkan kita sebagai seperti anak yang tidak punya orang tua, tidak punya siapa-siapa. Tetapi ia berada bersama dengan kita di dalam kuasa rohnya. Yesus naik ke surga, tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dengan kita belajar dua alasan. Alasan yang pertama, mari kita belajar bersama-sama, saudara. Yang pertama, Yesus mengirim parakletos. Yesus mengirim roh penolong, roh penghibur, roh yang dikatakan ia bersama dengan kita. Dan yang kedua kita akan pelajari Yesus memberi damai sejahtera bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus naik ke surga, tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, karena ia naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada kita sebagai penolong, parakletos, yang siap menolong kita di dalam hidup kita. Roh Kudus sebagai penolong, sebagai parakletos, ia siap menolong kita kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan kita. Dan itu sebabnya kita tidak sebagai yatim piatu, karena Roh Kudus Parakletos, dia ada bersama dengan kita kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan kita. Ia ada bersama dengan kita. Dan saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang kita perlukan, ini yang murid-murid perlukan. Waktu itu murid-murid sedih karena Yesus naik ke surga. Siapa yang akan bersama dengan mereka? Tetapi Roh Kudus dicurahkan kepada mereka sebagai parakletos, sebagai penolong yang siap bersama-sama dengan mereka. Dikatakan ia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dikatakan Roh Kudus akan bersama-sama dimanapun dan kapanpun untuk selama-lamanya. Dunia memang tidak mengenal dia, dunia tidak melihat, tetapi kita berkata kita mengenal dia, kita melihat dia. Kehadiran Parakletos dalam hidup kita, kehadiran penolong dalam kehidupan kita, Roh Kudus dalam hidup kita. Ini yang sangat penting. Di masa ini adalah masa di mana Roh Kudus sedang Tuhan berikan kepada kita dan hadir dalam kehidupan kita. Yesus naik ke surga, tapi Roh Kudus dicurahkan supaya saudara dan saya selalu ada bersama dengan dia dimanapun, kapanpun kita berada. Waktu Yesus ada bersama dengan murid-muridnya, ia tidak ada selalu bersama mereka. Kadang-kadang mereka pergi sendiri dan Yesus masih sendiri. Tetapi Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu selalu bersama dengan kita. Dia di mana saja, kapan saja kita pergi, kita di mana saja dan bagaimanapun keadaan kita, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Dan murid-murid sangat membutuhkan kehadiran Roh Kudus bagi hidup mereka. Karena di masa-masa di mana Yesus meninggalkan mereka, mereka mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Dan di masa-masa yang sukar itulah kehadiran Parakletos, kehadiran Roh Kudus sangat diperlukan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga kita pada masa-masa ini. Di masa-masa kita mengalami pandemi COVID-19, kita percaya bahwa kita tidak sendiri. Ada Parakletos, ada Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Ketika Yesus naik ke surga, ia menjanjikan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan, dan Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita, dan dia bersama-sama dengan kita. Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Dikatakan dalam bacaan kita tadi, Roh Kudus berada bersama-sama dengan kita, dan kita selalu ada di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 14 tadi kita membacakan tadi bagaimana Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Dia berada bersama-sama dengan kita. Dia sebagai Parakletos yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Aku akan minta kepada Bapa, kata firman Tuhan, dan ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, dunia tidak melihat dia, tapi kamu mengenal dia, dan dia menyertai kamu
selama-lamanya. Dia bersama dengan kamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah makna kenaikan Yesus ke surga dan Roh Kudus dicurahkan kepada kita sebagai penolong. Dan itu sebabnya kita tidak sendiri. Nah, saudara, kita sudah melihat tadi bagian pertama bahwa Yesus naik ke surga, tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, karena ada Roh Kudus, ada Parakletos yang selalu ada bersama dengan kita dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan kita. Nah, hari-hari ini mungkin orang-orang tidak bisa bersama dengan kita, dan kita tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang lain karena dalam suasana kita stay at home, tinggal di rumah. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama kita sebagai Parakletos, dan dia siap menolong kita. Dia tidak meninggalkan kita, tapi dia siap menolong kita. Kita datang kepada dia, kita minta pertolongannya, dia hadir untuk menolong kita. Kita punya penolong, kita punya Parakletos. Ngapain kita bingung mencari pertolongan? Ada Tuhan, ada Roh Kudus, ada Parakletos yang siap menolong kita. Mari kita catat kepada dia, dan dia siap untuk menolong kita. Dan hal yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, karena dia memberikan Parakletos, penolong bagi kita. Tetapi juga di dalam bacaan kita melihat hal yang kedua. Yesus naik ke surga, ayatnya yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Wah, haleluya. Firman Allah berkata, damai sejahtera ku tinggalkan. Walaupun aku pergi naik ke surga, tapi aku tinggalkan damai sejahtera. Damai sejahteraku, damai sejahteranya Yesus, damai sejahteranya Tuhan diberikan kepada kita. Dan apa yang diberikan kepada kita, yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, tidak seperti yang dunia berikan. Dunia berikan damai, tetapi tidak seperti yang Tuhan berikan. Damai yang dunia berikan, damai yang sifatnya situasional, yang terlihat keadaan dan situasi, tergantung keadaan situasi. Tapi damai sejahtera yang Yesus berikan, damai sejahtera yang unconditional, tidak mengenal situasi dan kondisi. Dan dikatakan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya tidak perlu kita gelisah dan gentar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, karena ia memberikan damai sejahtera bagi kita. Hari-hari ini orang sedang mengalami kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan oleh karena pandemi, oleh karena masa-masa yang sulit ini. Tetapi Alkitab berkata Yesus naik ke surga dan dia meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Ada damai yang datangnya dari Tuhan, itu lebih dari cukup. Ada lagu yang sangat terkenal, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari damai, tidak ada di mana saja, dunia tidak bisa memberi damai selain Yesus yang memberi damai, yang dapat kita andalkan. Dan Yesus berkata, damai sejahteraku, damai sejahtera yang ada pada dirinya diberikan kepada kita. Dan damai sejahtera itu dua kata. Damai, perasaan yang tenang, tetapi sejahtera berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara murid-muridnya. Jadi walaupun dia naik ke surga, murid-muridnya dipelihara oleh Tuhan, diberi rasa damai dalam hati, dan dipelihara, dicukupkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, tetapi Tuhan meninggalkan damai sejahtera bagi mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kenaikan Yesus ke surga bukan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi dia naik ke surga dan dia mengirimkan Parakletos kepada kita dan meninggalkan damai sejahtera kepada kita. Sehingga kita bukan yatim piatu, bukan kita seorang diri, bukan kita hidup tanpa seperti orang tua, tanpa siapa-siapa yang kita andalkan. Tidak ada yang melindungi kita, tidak ada yang menjaga kita. Ada Parakletos, ada Roh Kudus sebagai penolong, dan damai Tuhan itu selalu
selalu bersama dengan kita. Sejahteranya Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Apa yang kita khawatirkan? Dunia boleh khawatir, dunia boleh bingung, tetapi orang-orang percaya kepada Yesus tidak bingung. Yesus naik ke surga, sudah memberikan kepastian kepada kita, dan Dia memberikan kepada kita Roh penolong, Parakletos, yang siap menolong kita, dan damai sejahtera Dia curahkan, Dia berikan kepada kita. Ini yang penting buat kita. Kenaikan Yesus ke surga tidak membuat kita sebagai yatim piatu, tapi kita punya penolong yang selalu menolong kita. Kita punya Parakletos yang selalu menolong kita, dan ada damai, ada sejahtera yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Itu sebabnya andalkan Dia dalam hidupmu. Percayalah bahwa Dia sanggup menolong. Percayalah bahwa Dia sanggup memberkatimu. Percayalah bahwa Dia sanggup melindungimu, karena ada Parakletos, ada Sang Penolong yang siap menolongmu dalam segala situasi dan keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami dengan firman Tuhan pagi ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan pagi ini sudah memberkati kami. Dan kami percaya kami tidak sendiri, kami bukan sebagai yatim piatu, tapi Tuhan sudah mengirim Parakletos bagi kami, penolong bagi kami, dan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.